Welcome to the English Flash, where you can learn English in a simple way and fast. Kali ini kita akan mempelajari tentang noun. Noun ini nantinya akan kita gunakan dalam pelajaran Structure and Written Expression TOEFL. Tapi sebelum teman-teman semua bisa menjawab soal dari Structure and Written Expression yang ada di TOEFL, ada baiknya teman-teman kenal dulu jenis-jenis kata yang sudah ada. Those are about fungsinya, kapan digunakan, ciri-cirinya, kemudian polanya. Nah, untuk sebuah kesimpulan yang bisa kita dapatkan ketika kita ingin membuat rangkaian panjang dari noun ini sendiri, ketika teman-teman ingin membuat sebuah satu kesatuan noun di mana teman-teman punya banyak adjektif untuk menjelaskan suatu hal, teman-teman bisa mengikuti pola ini. Saya kebetulan menemukan ini banyak di mana-mana, jadi saya nggak bisa kasih tahu siapa sih sumber pertama yang menemukan kata-kata ini gitu, atau sumber pertama. Kalau teman-teman tahu silahkan beritahu saya. Saya menemukan di banyak website, di banyak sumber, dan mereka sudah banyak sekali memakai rumus ini. Nah, untuk apa teman-teman mengetahui ini? Untuk ketika teman-teman mempunyai banyak adjektif, tapi teman-teman ragu ketika ujian TOEFL nantinya dia yang mana duluan ya, gitu. Dia yang datang duluan tuh yang mana sih, gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita punya beberapa kata menjelang noun, yang pertama yang teman-teman harus ingat adalah selain memang kita tadi memakai setelah artikel, di sini kita ditemukan dengan sebuah teori bagaimana cara menyusun noun ketika dia mempunyai banyak adjektif. Kemudian baru kita bertemu dengan si noun itu sendiri. Nah, yang pertama adalah kita harus paham dulu determinernya. Determiner itu seperti yang tadi, itu ada yang namanya artikel. Di sini ada artikel. Kemudian ada yang namanya demonstratif. Nah, demonstratif itu seperti that, this, atau those gitu. Nah, kemudian ada quantifier. Quantifier itu adalah penghitung. Misalnya teman-teman bilang two pretty girls. Jadi ada two, si quantifier, ada pretty, ada adjektifnya seperti tadi, yaitu ada di sini kita makainya artikel aja karena ini sederhana. Tapi kalau teman-teman mau pakai determiner, yaitu jadi two menjadi determiner, yaitu determinernya adalah quantifier. Kemudian pretty adalah adjektifnya, yaitu di sini ada adjektif. Kemudian girls. Yang jelas adalah quantifier ini menentukan noun-nya. Kalau quantifiernya ada dua, berarti noun-nya juga pakai S. Two beautiful girls. That's it. Itu dia. Nah, kemudian ada satu lagi namanya possessive. Possessive itu biasanya diawali dengan kayak my, your. Bukan yang pakai S ya. Bukan mine, atau yours, atau hers, atau semua yang berhubungan dengan possessive pronoun. Tapi ini adalah possessive adjective. Jadi, possessive adjective itu contohnya my good friend. Jadi my friend, tapi tengah-tengahnya tambah good. Nah, tapi itu kan contohnya sederhana. Ketika kita hanya punya si possessive, kemudian kita punya noun, tapi adjektifnya cuma satu. Gimana dong kalau adjektif kita ada banyak? Hal seperti ini terkadang terjadi di dalam TOEFL ketika kita harus memilih beberapa jenis jawaban yang benar. Ini tidak hanya terjadi di dalam TOEFL, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita juga. Seperti teman-teman harus menulis sebuah kalimat, duluan yang mana ya? Saya mau menjelaskan sebuah tempat nih sama orang. Tempat ini saya kasih tahu dulu tempatnya itu sendiri, atau di mananya, atau gimana ya gitu. Nah, contohnya seperti ini. Hal pertama yang ketika kita menyusun sebuah noun adalah kita menggunakan yang namanya determiner. Mohon maaf saya tunjuk pakai tangan kiri aja ya. Determiner yaitu artikel, demonstrative, possessive, quantifier seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada subjektif. Subjektif itu adalah sebuah hal yang benar-benar subjektif. Ini ngikutin di sumur tua, jadi ini semuanya ada berbahasa Indonesia. Jadi kita tidak memakai singkatan dalam bahasa Inggris. Tapi teman-teman bisa saya kasih di dalam kurungnya di sini opinion, contohnya size gitu. Nah, di sini subjektif contohnya adalah pretty ugly. Kenapa itu dibilang subjektif? Karena menurut teman-teman bisa jadi dia cantik, menurut saya mungkin dia bisa jadi dia tidak cantik, atau mungkin bagi saya dia cantik, bagi teman-teman tidak. Jadi itu adalah sebuah penilaian, makanya dia adalah subjektif. Kemudian ada namanya ukuran, teman-teman lanjutkan dengan ukuran, yaitu size. Yaitu misalnya contohnya adalah big atau small. Kemudian ada umur itu ada young, ada old. Kemudian ada bentuk, to, yaitu bentuk
seperti cube, square. Kemudian ada warna, yaitu misalnya green atau blue atau white, terserah. Kemudian lanjutannya adalah asal, yaitu origin, Indonesian, American. Kemudian ada material. Nah, di sini hati-hati, mereka di sini agak sedikit membingungkan antara origin dengan material. Biasanya di beberapa sumber mereka bilangnya itu adalah asal. Nah, asal ini yang dahulu ya teman-teman harus sebutkan adalah tempat ya teman-teman, baru bahannya. Nah, kemudian baru noun yang terakhir, yaitu noun itu sendiri. Ketika teman-teman ingin menyatakan semua ini, teman-teman tulis dengan hal yang panjang tersebut, teman-teman bisa memakai misalnya for example, this is just example, a beautiful. Misal, saya mau memakai sebuah kalimat terkait dengan sebuah kayu, kursi kayu yang sangat bagus, warnanya biru, berasal dari Jawa. So, a beautiful, kursinya kecil, a beautiful small. Nah, a beautiful small. Kemudian, kebetulan kursinya masih baru, new, a beautiful new, a beautiful new. Bentuknya kebetulan square. Nah, beautiful square. Kemudian warnanya apa? Blue. Kemudian asalnya dari mana? Japanese. Karena kursi tersebut adalah kursi kayu, jadi saya pakai di sini adalah materialnya, yaitu wooden. Nah, wooden. Kemudian yang saya ceritakan dari tadi adalah kursi kan ya, berarti adalah chair. Teman-teman boleh pakai kata-kata lain untuk kursi, teman-teman juga boleh pakai bench. Nah, saya di sini pakai chair aja biar simple. Jadi, ketika teman-teman ingin menjelaskan teman-teman beli kursi bagus atau teman-teman pengen kursi biru bagus dari Jawa. Nah, teman-teman bisa jelaskan dengan cara panjang kayak gini. A beautiful small new square blue Japanese wooden chair. Jadi, ketika teman-teman menggunakan kata-kata seperti ini jangan sampai kebalik. Jadi jangan a chair beautiful small new, jangan, atau a small new beautiful, no. Ingat susunannya. Di sumur tua aman. Kalau teman-teman ada yang bertanya, apakah harus seperti ini ketika kita menjelaskan? Sebaiknya iya. Biasanya kan nggak akan sepanjang ini ya. Misal, saya ingin menjelaskan, saya punya teman saya ini dia berasal dari misalnya dia dari for example dari Malaysia contohnya. Nah, kemudian dia cantik, kemudian dia kebutuhan tinggi, kemudian dia orangnya baik. Nah, kapankah saya memakainya? Saya akan memakainya di sini dengan cara beautiful. Di sini kebetulan dia masih muda, a beautiful young, kemudian Malaysian woman. Karena saya nggak punya warnanya dia, saya nggak punya material dia, karena dia adalah human, kan. Kemudian dia juga nggak ada shape-nya atau nggak ada bentuknya, alias dia nggak mungkin petak atau segitiga dan lain-lain. Nah, jadi saya nggak tuliskan. Jadi seperti itu. Tapi yang jelas adalah kita pakai dulu dari subjektif, kemudian mungkin apakah dia tinggi gitu. Jadi a beautiful tall young Malaysian friend. Nah, atau when I say, mungkin saya bilangnya woman. Itu contohnya. Jadi kalau teman-teman ingin mengurutkan mereka dengan cara yang benar adalah dengan cara di sumur tua aman ini. Tapi ketika teman-teman menulis dalam misalnya dalam dalam tulisan yang agak panjang, bagaimana sih nulisnya? Apakah harus seperti ini? Kalau saya lupa gimana? Apakah harus mutlak seperti ini terus-terusan? Harusnya iya, tapi kalau teman-teman menemukan tidak seperti ini, berarti dia bisa digunakan dengan cara menggunakan koma atau menggunakan kata dan. Misalnya, for example, dia mulainya dari young, koma, beautiful, koma, gitu. Pretty, koma, gitu. Atau semuanya dikoma-komain, itu dibalik-balik nggak masalah. Yang jelas mereka semuanya sama-sama adjektif. Tapi ketika teman-teman tidak memakai koma, disinilah teman-teman harus mengurutkan dengan benar. Tapi ketika pakai koma, apakah harus berurutan? Tidak. Nah,
Jadi gunanya adalah ketika kita ingin menjelaskan sesuatu, tapi kita ingin menyatakannya secara langsung. Itu dulu untuk kajian kita terkait dengan noun, pembahasan kita yang terkait dengan noun di sini. Jadi noun itu adalah sebuah kata benda yang mana penggunaannya di dalam kalimat itu dia sangat-sangat penting. Yang jelas dia menjadi subjek, kemudian dia juga bisa menjadi objek, begitu. Dan jangan sampai salah letaknya, dia letaknya setelah artikel, bukan sebelum artikel, dan juga dia juga setelah adjektif. Karena noun itu dia yang paling terakhir, letak dia paling terakhir, gitu. Nah, jadi sampai di sini dulu. Kita akan masih ada lagi video lanjutannya terkait dengan plural noun yang nantinya teman-teman akan ketahui juga. Tapi sebelumnya, kalau teman-teman punya request tentang materi apapun yang teman-teman mungkin kurang pahami, silahkan tulis saja di komentar di bawah. Atau mungkin ada beberapa dari materi ini yang mungkin belum teman-teman pahami secara detail, boleh nanti akan kita jawab kalau teman-teman nanti menuliskan di kolom komentar. Sekian dulu penjelasan dari saya, terima kasih. See you in the next session for the English Smash. Thank you.